وابن حبان والحاكم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من قال لا. قال وهل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. Dan meriwayatkan Ibnu Hibban wal Hakim dan juga Al Hakim, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Faqala, lalu lelaki itu berkata, inni aznabtu dzanban 'azima, sesungguhnya saya telah melakukan dosa yang besar. Fahal li min taubah, maka apakah ada bagi saya untuk bisa bertaubat? Qala, maka Nabi menjawab, hal laka min apakah engkau punya ibu? Qala, lelaki itu menjawab, la, tidak ya Rasulullah, saya tidak punya ibu. Mungkin ibunya sudah wafat, sudah meninggal dunia. Qala, lalu Nabi berkata lagi, wa hal laka min khalatin, dan apakah engkau punya bibi, saudari ibumu, bibi kamu? Qala na'am, lelaki itu menjawab, iya, kalau ibu saya sudah tidak punya karena beliau sudah wafat, tapi kalau bibi saya punya. Qala, lalu Nabi berkata kepada lelaki itu, fabirraha, maka berbaktilah engkau kepadanya, kepada bibi saudari ibumu itu. Artinya dengan menjalin hubungan kekerabatan silaturahim kepada saudari ibu kita yang telah wafat itu, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Artinya dosa yang dilakukan oleh lelaki yang datang kepada Nabi tadi akan diampuni oleh Allah. Taubatnya diterima oleh Allah. Dengan jalan apa? Berbakti kepada saudari ibunya, bibinya. Kias kerabat-kerabat yang lain. Berarti bakti itu tidak mesti harus kepada ayah dan ibu kita, tetapi kepada bibi dan paman kita juga dianjurkan untuk berbakti, berbuat baik kepada mereka. Dan itu akan menjadi sebab diampuninya dosa. Itu akan menjadi sebab diterimanya taubat. Jika berbuat baik kepada saudari ibu, saudari ayah, atau saudara keduanya, itu dapat menjadi penyebab diampuninya dosa dan diterimanya taubat. Maka sebaliknya, jika durhaka kepada mereka, na'udzubillah, jangan-jangan dosa-dosa kita tidak ada yang diampuni oleh Allah. Bisa-bisa taubat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di zaman sekarang orang-orang yang sudah tidak tahu menahu lagi dengan kerabatnya, dengan saudara ibunya, saudara ayahnya. Gak boleh seperti itu. Harus peduli kita dengan mereka, sebagaimana kita peduli dengan ayah dan ibu kita. Apalagi di saat ayah dan ibu sudah tidak ada, maka saudara-saudara keduanya lah yang menjadi penggantinya. Ingat itu, jangan durhaka kepada mereka. Biar bagaimanapun mereka adalah darah daging ibumu, karena dia saudara ibumu. Biar bagaimanapun mereka adalah darah daging orang tuamu, ayahmu, karena mereka adalah saudara keluarga ayahmu. Wal Bukhari wa ghairuhu, dan meriwayatkan Imam Al-Bukhari wa ghairuhu, dan selainnya, laisal wasilu bil mukafi'i, bukanlah orang yang menyambung persaudaraan itu orang yang membalas kebajikan orang lain.
Artinya ketika ada orang mengunjungi kita, lalu kita balas mengunjunginya. Dia dulu sowan ke rumah kita, berkunjung, berelang ke rumah kita. Nanti kita kunjungi dan kita sowan, kita elangi juga. Itu wajar, karena dia duluan yang berbuat baik kepadamu, lalu kamu balas kebaikannya. Atau ada orang memberikan hadiah kepada kita, katakanlah berupa makanan. Maka ketika kita punya makanan, kita juga akan mengingat kebaikan orang tadi dan pada akhirnya memberikan makanan kepada dia. Itu bukan wasil, itu bukan orang yang menjalin silaturahim. Itu mukafik namanya, orang yang sedang membalas kebaikan orang lain. Itu wajar, memang itu bagus, tetapi itu bukan wasil, bukan orang yang menjalin hubungan persaudaraan. Kenapa? Karena dia memberikan pemberian itu sebagai balasan pemberian dia kepadanya. Andai kata orang itu tidak memberikan apa-apa kepadanya, mungkin dia tidak akan memberikan kebaikan kepada orang itu. Andai kata orang itu tidak mengunjunginya, mampir ke rumahnya, mungkin dia tidak ada kepikiran untuk berkunjung dan mampir ke rumah orang itu. Tapi karena dia yang mulai duluan, lalu kita membalasnya, itu mukafik namanya. Wasil yang sebenarnya itu orang yang betul-betul menjalin dan mempererat tali silaturahim yang sebenarnya itu. Apa kata Nabi? Walakinil wasilu, akan tetapi orang yang wasil, menjalin hubungan kekerabatan yang sebenarnya, alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha, adalah orang yang apabila diputuskan hubungan persaudaraannya, dia justru malah menjalin dan menyambungnya. Ketika ada orang memboikot kita, ketika ada orang cuek dan tidak menyapa kita, nah disinilah kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan dia. Dia cemberut, kita senyum. Dia cuek, kita tegur. Itu namanya wasil. Berat memang, tapi pahalanya besar. Kalau orang berbuat baik, kita balas berbuat baik, wajar. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi ketika orang cemberut, lalu kita balas dengan senyuman. Ketika orang memboikot dan tidak menegur sapa kita, tetapi kita malah menegur dan menyapanya, ini baru hebat. Karena itu bertentangan dengan hawa nafsu. Maka ketika kita melawannya, berusaha untuk tetap berbuat baik kepadanya walaupun dia berbuat jahat kepada kita, berusaha untuk tetap menegur dan menyapanya walaupun ia cuek kepada kita, di situ ada nilai mujahadahnya, ada nilai berjuang melawan hawa nafsu, dan itu besar pahalanya. Bayangkan ada orang cemberut sama kita, kita balas dengan senyuman, berat pastinya nafsu kita, tapi tetap kita lawan, kita berusaha terus untuk senyum kepadanya. Memang berat, tapi pahalanya besar. Itu yang dinamakan dengan wasil. Ente senyum kepada orang yang berbaik dengan ente, wajar. Kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, wajar. Itu namanya balas membalas. Yang hebat itu ketika orang berbuat jahat, tapi kita balas dengan kebaikan. Itulah akhlak mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Tirmidzi wa qala hasanun, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan juga dan mengatakan ini hadisnya hasan. Apa kata Nabi dalam riwayat Tirmidzi ini? La takunu ima'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna. Jangan engkau menjadi sosok ima'ah. Apa itu ima'ah? Ima'ah itu orang yang pelin-pelan, tidak punya pendirian. Apa katanya? Orang yang ima'ah itu, taquluna, kalian mengatakan seperti ini,
In ahsanan nasu ahsanna. Jika manusia berbuat baik, saya juga akan berbuat baik. Wa in zalamu zalamna. Dan jika mereka berbuat zalim, saya juga ikut berbuat zalim. Ini pelin-pelan, nggak punya pendirian. Kalau orang baik, dia ikut-ikutan baik. Pas giliran orang berbuat jahat, zalim, dia ikut-ikutan zalim juga. Ini titelnya SH ini, Sarabahapun. Jangan kayak gitu. Kamu harus punya pendirian. Takumpulan naon orang bemaulitan umpat jo bersolawatan. Pas takumpulan naon bebuan nang main trombol umpat jo trombol. Enggak punya pendirian. Kumpul dengan orang-orang yang tadarusan, ikut dia tadarusan, subhanallah. Pas giliran terkumpul lawan bebuhan maling, ikut-ikutan juga jadi maling. Ini ima'ah namanya. Jangan seperti itu, kata Nabi. Kalau orang baik, saya ikut baik. Kalau orang zalim, saya juga mau zalim. Ini nggak punya pendirian. Status kamu nggak jelas di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Ini orang baik apa orang jahat? Nggak jelas. Disuruh azan, akur juga. Iya. Jadi imam bisa juga sekalinya. Pas dibawa berjudi, main togel, wah oke juga. Ya tadi SH Sarabahapun. Subhanallah. Na'udzubillah. Walakin, tetapi wattinu anfusakum, kuatkan diri kalian, mantapkan diri kalian, kata Nabi. In ahsanan nasu an tuhsinu. Jika manusia berbuat baik, kamu tetap berbuat baik. Wa in asa'u, dan jika mereka berbuat jahat, alla tadlimu, kamu jangan berbuat zalim. Begitu. Kalau orang baik, kamu ikut baik. Kalau orang jahat, kamu jangan jahat, jangan zalim, tetap baik. Ini baru punya prinsip, ini baru punya pendirian. Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf mengatakan, kata beliau, idza kana an-nasu dhaqnan fala takun asadan fatakulahum, wa idza kana an-nasu usudan fala takun dhaqnan fayakuluk. Kalau manusia itu ibarat domba, kamu jangan jadi singa, akhirnya memangsa mereka. Dan jika manusia itu ibarat adalah singa, kamu jangan jadi domba, kamu akan dimangsa oleh mereka. Tetap istiqamah lurus dalam kebaikan. Kalau manusia domba-domba semua, ente jangan jadi domba. Apa itu jangan jadi serigala, jangan jadi singa. Jadilah penggembala yang melindungi domba-domba itu. Dan kalau mereka ternyata singa-singa semua, orang-orang jahat, beringas semua, zalim-zalim semua, ente jangan ikut-ikutan menjadi singa. Jangan zalim tadi, dan jangan menjadi domba-domba. Akhirnya apa? Kamu dimangsa dia. Jadi kalau mereka singa, ente harus jadi manusia. Sehebat-hebatnya singa, tetap kalah dengan manusia. Iya. Siapa yang menangkap singa itu dan ditaruh di kebun binatang kalau bukan manusia? Nggak ada singa punya kebun binatang yang isinya manusia, nggak ada. Tapi kalau manusia punya kebun binatang yang isinya singa, banyak. Berarti sehebat-hebatnya singa tetap masih hebat manusia. Jadilah manusia, lurus manusia. Kemudian wal ima'atu, nah ima'ah tadi bikasrin, hamzahnya kasrah i, fa fathin, lalu huruf minnya fathah, wa tasydidin, dan bertasydid. Jadi imma'ah, jadi imma'ah ya, bukan imma'ah begitu. Setelah itu apa lagi? Famuhmalatin, lalu huruf ain yang tidak bertitik, muhmalah,
artinya bukan lain tapi ain. Nah, jadi imma'ah gitu ya. La takunu imma'atan. Apa sih arti imma'ah itu? Huwallazi la ra'ya lahu. Ia adalah orang yang tidak punya inisiatif, tidak punya gagasan, tidak punya pendapat baginya. Fahuwa, maka ia yatba'u kulla wahidin, mengikut setiap orang ala ra'yihi, menurut pendapat dia, pendapat orang lain tadi. Artinya apa kata orang dia ikut. Orang berpendapat seperti ini dia ikut. Orang berpendapat seperti itu dia juga ikut. Kasihan, nggak punya pendirian. Itu namanya imma'ah. Bahasa Indonesianya plin-plan. Bahasa Banjarnya apa? Hah? Apa? Hah? Umpatan. Iya. Umpatan. Umpatan. Itu tadi serabah akun. Orang memaulidan umpat juga aku maulidan. Orang berterombolan umpat juga berterombolan. Serabah rasuk. Nauzubillah. Ada baik kayak itu. Itu namanya imma'ah. Jangan seperti imma'ah seperti itu. Harus punya pendirian ya. Kalau kamu jadi orang baik, ya baik sampai mati, sampai meninggal dunia. Begitu. Jangan pelin-pelan. Wa Muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan, ya Rasulullah, inna li qarabatan asilu. Wahai Rasulullah, saya punya kerabat dan saya jalin hubungan silaturahim kepadanya. Wa yaqta'unani, dan mereka justru malah memutuskan hubungan itu kepada saya. Tapi saya tetap jalin ya Rasulullah. Wa uhsinu ilaihim, dan saya berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'una ilayya, sedangkan mereka berbuat jahat kepada saya. Wa ahlumu alaihim, dan saya bersikap ramah atas mereka. Wa yajhaluna alayya, sedangkan mereka melakukan kebodohan kepada saya, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, mencela saya. Apakah sikap saya itu dibenarkan? Maksudnya begitu. Dia bertanya kepada Rasulullah. Ketika kerabatnya memutuskan hubungan, dia mencoba untuk tetap menyambung dan menjalinnya. Ketika kerabatnya berbuat jahat, dia berusaha untuk tetap berbuat baik. Ketika kerabat dan keluarganya berbuat bodoh, melakukan hal-hal yang bodoh, mencela, dia tetap bersikap ramah kepada mereka. Lalu dia bertanya kepada Nabi, apakah ini perbuatan yang benar? Ataukah saya harus balas perbuatan yang tidak baik mereka juga dengan perbuatan yang tidak baik? Kan begitu. Bingung saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Faqala in kunta kama qulta, jika engkau memang seperti yang kamu katakan tadi, membalas keburukan mereka dengan kebaikan, faka'annama tusiffuhumul mallah, maka seakan-akan engkau telah memberi makan kepada mereka bara api. Ai bifathin wa tasydidin ar-ramadul har. Malla itu mimnya fathah dan huruf lamnya bertasydid. Jadi malla, tusiffuhumul malla. Artinya apa? Ar-ramadul har, bara api yang panas. Maksudnya, ketika mereka berbuat jahat kepadamu, lalu kamu balas dengan kebaikan, maka seakan-akan kamu telah memberi makan kepadanya bara api yang panas. Artinya, dia justru malah kekalahan. Dia justru malah tambah sakit hati. Karena orang yang mencari-cari kesalahan, berbuat sesuatu yang tidak baik, tujuannya agar kita balas dengan perbuatan yang tidak baik sama seperti dia. Orang kalau sudah suka bertengkar, pengen lawannya itu membalas dengan pertengkaran juga. Ketika kita balas kejahatannya dengan kejahatan yang sama, itulah kehendaknya.
senang dia jadi. Tapi kalau kamu biasa-biasa saja, kamu balas dengan senyuman, kamu tidak mencela sebagaimana ia mencelamu, kamu tidak memutus hubungan dengannya walaupun dia berusaha untuk memutuskannya, kamu tidak berbuat jahat kepadanya walaupun dia berbuat jahat kepadamu, itu akan membuat dia kalah, itu akan membuat dia kesal sendiri nantinya. Nabi yang bilang seperti itu. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, beliau dulu pernah mengisi pengajian, menyampaikan ilmu-ilmu bermanfaat, majelis, begitu kebiasaan beliau. Pernah di suatu malam ketika beliau akan menyampaikan pengajian seperti biasa, tiba-tiba ada orang yang beraliran yang bertolak belakang dengan ahli sunnah wal jamaah. Orang itu langsung mengambil mikrofon dan bicara, mencela dan memaki-maki Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Apa ini orang? Orang ini ahli bid'ah ini ahli syirik, jangan diikuti. Ini bid'ah ini, syirik ini, apa ini? Sufi, apa ini? Habib Abdul Qadir selesai dia nyaci maki, dia taruh mikrofon. Alhamdulillah, kata beliau, pengajian kita sudah selesai. Tadi baru saja kita dengar fulan bin fulan ceramah, Al-Fatihah. Baca doa. Sudah selesai pengajian kita. Akhirnya beliau bilang kepada orang yang beraliran, yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah tadi, jazakallah khairan, syukran katsira, semoga Allah balas kebaikan kamu, terima kasih. Itu tambah jengkel hatinya deh. Ya, coba kalau kamu ajak debat, wah, memang itu yang dia mau. Tapi begitu kamu tidak melayani dia, tidak meladeni dan memperdulikannya, nah di sini kamu menggagalkan keinginannya. Itu yang akan membuat dia tambah kesal. Itu jangan dilawani, selesai. Itu murid beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur rahimahullah, hafizahullah wa ra'ah, masih hidup, ulama besar, guru kita juga. Itu beliau malam itu juga langsung menulis jawaban. Memang alim orangnya. Julukan beliau Al-Mufakkirul Islami, Al-Mufakkirul Islami, pemikir Islam. Jadi beliau menulis jawaban. Itu beberapa halaman. Dia langsung datang kepada gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Wahai guru, wahai syekh, wahai Habib Abdul Qadir, saya sudah menulis jawaban dan bantahan kepada orang yang tadi malam mencela dan memaki-maki kamu, memaki-maki pian. Ini sudah ada jawabannya. Kata Habib Abdul Qadir, beliau tidak melihat sama sekali lembaran-lembaran kertas ini. Mau dijawab apa lagi? Kan sudah saya jawab tadi malam. Jazakallah khairan, syukran katsiran. Itu sudah jawabannya. Mau diperpanjang lagi? Enggak usah, kata beliau. Ya sudah, akhirnya gak jadi Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar Al-Adni itu muridnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, bisa membantah ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh lelaki kan tadi malam. Apalagi gurunya Habib Abdul Qadir. Andai kata beliau mengajak debat, bisa saja malam itu mungkin akan menjadikan orang itu malu, tapi beliau tidak mau. Orang bodoh dilayani sama bodohnya, penting diam. Begitu. Apa kata Imam Syafi'i? Ma kullu su'alin lahu jawabun wa jawabu ma takrahu as-sukutu. Tidak setiap pertanyaan mesti ada jawaban. Jawaban yang pertanyaan yang kamu tidak sukai adalah as-sukut, diam. Begitu. As-sukutu, diam. Fa innaka, di dalam perkataan idza nataqa safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi as-sukutu fa innaka in ajabtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yabutu. Apabila orang bodoh ngomong, jangan dijawab. Lebih baik kamu diam saja. Karena kalau kamu jawab, dia senang. Dan jika kamu berdiam, dia akan kesal sampai mati. Gitu, jengkel hatinya kawan. Jangan dilayani. Apa kata Nabi? In kunta kama qulta, jika engkau
melakukan seperti apa yang kamu katakan tadi, membalas kejahatannya dengan kebaikan, faka'annama tusiffuhumul malla, maka seakan-akan engkau telah memberi makan kepadanya al-malla, yaitu ar-ramadul har, bara api yang panas. Tambah jengkel dia, biar kamu senang, dia malah tambah jengkel. Begitu, jangan dibalas dengan kejahatan. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim, dan akan terus senantiasa ada pertolongan dari Allah alaihim, pertolongan dari Allah untuk kamu, alaihim, atas mereka. Jangan khawatir, jika orang berbuat jahat kamu balas dengan kebaikan, Allah akan tolong kamu atas kejahatan mereka. Tidak usah kamu yang membalas, biar Allah yang membalaskan kalau memang mesti harus mendapat balasan. Begitu, tidak usah. Madum ta'ala dzalik, selama engkau ada di atas itu, selama engkau tetap istiqomah dalam sikap baikmu itu, walaupun dia berbuat jahat, Allah yang akan bantu kamu. At-Tabrani wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wal Hakim, dan Imam Tabrani juga Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dan Al-Hakim meriwayatkan qala sahihun ala syarti muslimin. Al-Hakim mengatakan ini hadis sahih dan syarat sahihnya sama seperti syarat sahih Muslim. Afdhalus shadaqati shadaqatun ala dzirrahimi al-kashifi. Paling afdalnya sedekah adalah sedekah atas kerabat yang kasyih. Siapa sih kasyih itu? Ai alladzi yudmiru adawatahu fi kashfihi, ai hasrihi kinayatun. Yaitu adalah orang yang menyembunyikan permusuhannya di dalam kantongnya, di dalam hatinya kantong. Ai hasrihi itu di dalam kantongnya. Kinayatun, ini adalah merupakan kinayah. Artinya kerabat yang memiliki dendam di dalam hatinya kepada kita, kita berikan kepadanya pemberian berupa sedekah, itu lebih afdal daripada bersedekah kepada orang lain. Kepada kerabat yang bagaimana? Yang kasyih, yang menyembunyikan di dalam batinnya permusuhan kepada kita. Jadi arti bikashhihi di dalam kantongnya itu maksudnya kinayatun an batinihi, sebuah kinayah, bahasa sindiran daripada batinnya. Artinya dia menyembunyikan permusuhan atau dendam di dalam hatinya. Wa huwa makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah ia makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antasila man qata'aka, itu engkau sambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskannya denganmu. Nah, itu diantaranya adalah ketika kita punya keluarga yang dendam dan menyimpan permusuhan di dalam hatinya kepada kita, jangan kita balas dendam dan memusuhinya, tetapi kalau punya uang lebih kasih dia. Dan itu akan menjadikan hubungan kita kembali harmoni, tidak ada lagi permusuhan. Dan itu adalah bentuk sedekah yang paling afdal, seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Bazzar wat Tabrani wal Hakim wa sahhahahu wa turida bi anna fihi wahiyan. Al Bazzar meriwayatkan, juga Imam Tabrani dan Al Hakim wa sahhahahu, dan Imam Hakim mensahihkan riwayat ini. Wa turida, dan tashihnya Hakim ini dibantah bi anna fihi wahiyan, karena sesungguhnya di dalam periwayatnya itu ada orang yang lemah. Jadi hadisnya walaupun tidak sahih, tetapi bisa diamalkan dalam fadhailul a'mal. Kalau Bazzar, Tabrani meriwayatkan, tetapi beliau tidak mengatakan hadisnya sahih. Kalau Hakim mengatakan sahih, tashihnya Hakim ini dibantah oleh ulama karena di antara rawinya ada yang lemah, maka hadisnya dhaif, tetapi bisa diamalkan dalam fadhail. Apa riwayatnya? Salatun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahu al-jannata bi rahmatih. Ada 3 hal, apabila 3 hal itu ada pada seseorang, maka Allah Ta'ala akan hisab ia dengan hisab yang ringan.
Nanti di hari kiamat Allah perhitungkan amalnya dan Allah ringankan. Wa adkhalahul jannata bi rahmatih, dan Allah akan masukkan ia ke surga dengan rahmatnya. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Apakah ia yang 3 macam itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, "Tu'ti man haramaka." Engkau berikan orang yang menghalangimu. Artinya orang tidak pernah memberikan apa-apa kepadamu, tapi kamu tetap memberikan sesuatu kepadanya. Wa tasilu man qata'aka, dan engkau jalin hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan itu darimu. Wa ta'fuwa, tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka, dan engkau memaafkan daripada orang yang menzalimimu. 3 hal ini amalannya. Kita memberikan pemberian kepada orang yang tidak memberikan apa-apa kepada kita, dan kita menjalin hubungan kepada orang yang berusaha untuk memutuskannya, dan kita memaafkan kepada orang yang menzalimi kita. Fa idza fa'alta dzalik yudkhilukal jannata, maka apabila engkau melakukan itu, Allah akan masukkan engkau ke dalam surga. Ini amalan masuk surga ini. Betapa bagusnya, betapa indahnya akhlak orang yang seperti ini. Ketika dia tidak diberikan, dia malah memberi. Ketika ia akan diputuskan, dia malah menyambung. Ketika ia dizalimi, ia malah memaafkan. Hebat, wali kalau kayak gini. Pantas dan berhak untuk masuk surga, karena hatinya bersih. Orang yang bisa melakukan ini hanya orang-orang yang hatinya bersih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan hatinya, dan sungguh kecewa, menyesal orang yang mengotorinya. Waliyadzubillah. Wa Ahmadu bi isnadaini, dan Imam Ahmad meriwayatkan dengan 2 sanad. Ahaduhuma, salah satu di antara 2 sanad ini, ruwatuhu thiqatun, para periwayat-periwayatnya thiqat, dapat dipercaya. An Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Qala, Uqbah berkata, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu bi yadihi. Aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pegang tangannya. Faqultu, dan aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Uqbah, akhbirni bi fawadilil a'mal, beritahukan kepada saya tentang amal-amal yang mulia. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Uqbatu sil man qata'ak. Kamu ingin saya beritahukan amal-amal yang mulia? Hei Uqbah, 1, sil man qata'ak, sambung, jalin hubungan kepada orang yang berusaha untuk memutuskannya darimu. Waqti man haramak, dan engkau berikan orang yang menghalangi kamu. Artinya orang yang tidak pernah memberikan kepada kamu pemberian, kamu tetap berikan pemberian kepada orang itu. Wa'fu amman zalamak, dan maafkan orang yang menzalimi kamu. Ini adalah amal yang paling baik, kata Nabi. Amalkan ini, kamu jadi kekasih Allah, kamu jadi wali. Karena orang yang bisa mengamalkan ini adalah orang yang hatinya bersih. Zadal hakimu, Al-Hakim menambahkan riwayat tadi, ala wa man arada an yumadda fi umrihi wa yubsata fi rizqihi falyasil rahimah. Ingat, perhatian, barang siapa yang hendak atau ingin dipanjangkan usianya dan dibentangkan luas rezekinya, falyasil rahimah, maka hendaknya ia menjalin silaturahimnya. Wat-Tabrani bi sanadin muhtajjin bihi, At-Tabrani juga meriwayatkan dengan sanad yang bisa dijadikan hujjah. Ala adulluka ala akrami akhlaqid dunya wal akhirah, maukah aku tunjukkan kepadamu, kata Nabi, atas paling mulianya akhlak dunia dan akhirat? Mau tahu enggak? Kata Nabi, saya tunjukkan kepadamu akhlak yang paling mulia, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Apa? Antausilah man qata'ak,
engkau sambung hubungan kepada orang yang memutuskanmu, wa tu'tiya man haramak, dan engkau berikan pemberian kepada orang yang tidak pernah memberikan pemberian kepadamu, wa an ta'fuwa amman zalamak, dan engkau memaafkan dari orang yang menzalimi kamu. Ini akhlak yang bagus di dunia dan di akhirat. Karena di akhirat itu Allah Ta'ala hilangkan sifat dendam dan dengki di hati ahlul jannah, orang-orang yang ada di surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut, kata Allah, apa yang ada di dalam dada-dada mereka yang menghuni surga, penduduk surga yang ada di surga, min ghillin, daripada rasa dengki dendam, gak ada lagi. Mereka saling bersaudara. Kemudian At-Tabrani juga meriwayatkan anna afdhalal fadaili, bahwasanya paling afdalnya di antara keutamaan-keutamaan amal, antasila man qata'aka, engkau sambung orang yang memutus hubungan denganmu, wa tu'tiya man haramaka, engkau berikan pemberian kepada orang yang menghalangi kamu, wa tasfaha amman syatamak, dan engkau memaafkan dari orang yang mencela kamu, mencaci maki kamu. Begitu. Wal Bazzaru, dan Bazzar juga meriwayatkan, ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi darajat. Nabi bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang Allah Ta'ala akan angkat dan tinggikan dengan sesuatu itu, ad-darajati, akan derajat-derajatmu. Wa fi riwayatin Tabrani, dan dalam riwayat Tabrani, ala unabbi'ukum, maukah kalian aku beritahukan, kata Nabi, bima yusyarrifullahu bihil bunyana, dengan sesuatu yang Allah Ta'ala akan muliakan bangunan kalian. Wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah Ta'ala akan tinggikan dengannya itu sesuatu tadi, ad-darajat, akan derajat-derajat kalian. Lalu mereka para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Nih, dengan sesuatu ini Allah akan tinggikan derajat. Tahlulu ala man jahila alaik, engkau ramah, engkau tetap santun atas orang yang jahila alaik, bersikap bodoh kepada kamu. Maksud bersikap bodoh itu dia mengucapkan kalaman qabihan, perkataan yang jelek, anggaplah mencaci maki kita. Wa ta'fu amman zalamak, dan engkau maafkan dari orang yang menzalimumu, wa tu'ti man haramak, dan engkau memberikan pemberian kepada orang yang menghalangi kamu, wa tasilu man qata'ak, dan engkau sambung hubungan kepada orang yang memutuskannya darimu. Sama aja, itu juga riwayatnya, tapi para periwayat hadisnya banyak. Jadi hadis yang diulang-ulangi ini para periwayatnya banyak sekali. Berarti menunjukkan Rasulullah sering mengucapkannya di mana-mana, diulang-ulangi oleh Nabi. Nah, kalau ada sesuatu amalan sering disebut-sebut dan diulang-ulangi oleh Nabi, berarti itu sangat berarti. Berarti Nabi sangat mengharapkan agar umat ini mengamalkannya. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah meriwayatkan, asra'ul khairi thawaban albirru wasilatur rahim, paling cepatnya kebaikan itu thawaban, pahalanya, artinya paling cepat kebaikan yang mendatangkan pahala adalah albirru, berbuat kebajikan, wasilatur rahim, dan menjalin hubungan silaturahim. Wa asra'us syarri uqubatan, dan paling cepatnya keburukan, uqubatan itu hukumannya. Kalau tadi kan paling cepat balasan kebaikan adalah berbuat kebajikan dan menyambung silaturahim. Kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala balas kepada kita itu cepat datangnya. Dan diantaranya rezeki akan diperluas oleh Allah, umur akan diberkahi oleh Allah. Dan kalau silaturahim dan berbuat kebajikan itu cepat sekali balasannya, akan terlihat oleh kita sebelum wafat. Di dunia sudah dilihatkan, apalagi nanti di akhirat. Nah, sebaliknya asra'us syarri uqubatan, itu hukuman yang paling cepat dari amal perbuatan yang buruk, al-baghyu, berbuat zalim, wa qati'atur rahim, dan memutus tali silaturahim.
Orang yang memutuskan tali persaudaraannya cepat dapat hukuman itu. Orang yang suka berbuat zalim, biasanya para penguasa kepada rakyatnya, cepat juga dapat hukumannya itu. Sabar aja, pasti ada hukumannya. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan juga, ma min dzanbin ajdara an yaj'alallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirati ma'a min qati'atir rahimi wal khiyanati wal kadhibi. Tabrani meriwayatkan, ma min dzanbin ajdara, tidak ada dosa kesalahan yang lebih pantas an yaj'alallahu, bahwa Allah jadikan li sahibihi, bagi pelakunya, al-uqubata, hukuman di dunia ini, ma'ama yaddakhiru lahu, beserta dengan apa yang Allah sembunyikan untuknya, yang Allah simpan untuknya fil akhirah, di akhirat kelak, min qati'atir rahim, daripada memutus tali silaturahim, wal khiyanati, dan berkhianat, wal kadhibi, dan berbohong. Artinya 3 dosa ini, memutus tali silaturahim, berkhianat ketika diberi amanat, dipercaya sebagai bendahara dalam sebuah lembaga, entah lembaga pendidikan agama atau tempat ibadah, dia malah berkhianat. Uang yang diamanatkan kepadanya diambil, khianat dalam amanat. Na'udzubillah. Orang seperti ini, dan juga al-kadzib, pendusta, kalau ngomong selalu bohong, itu akan Allah percepat hukumannya di dunia ini, dan ditambah lagi hukuman yang Allah simpan untuknya di akhirat. Di dunia dia akan mendapat hukuman, balasan, di akhirat pun demikian. Kasihan, khasirat dunia wal akhirah, rugi di dunia, rugi di akhirat. Wa inna a'jalal birri thawaban, dan sesungguhnya paling cepat kebaikan dan kebajikan itu balasannya, artinya di antara kebajikan yang paling cepat dibalas oleh Allah, apa? La silaturrahimi, adalah silaturrahim. Silaturahim itu adalah suatu kebajikan yang Allah percepat balasannya di dunia ini, belum lagi di akhirat. Sampai-sampai sampai-sampai anna ahlal baiti layakununa fajaratan, bahwasanya ada sekelompok keluarga rumah tangga, mereka itu semua orang-orang fajarah, orang-orang durjana, orang-orang jahat. Fatanmu amwaluhum, tapi harta mereka malah berkembang, malah melimpah ruah. Wa yakthuru adaduhum, dan jumlah mereka, anak cucunya semakin banyak, diberi berkah dalam harta, diberi berkah dalam anak cucunya, jumlah mereka tambah banyak. Kapan? Idza tawasalu, apabila mereka saling menjalin hubungan silaturahim. Subhanallah, orang jahat saja Allah Subhanahu wa taala balas kebaikannya jika mereka berbuat silaturahim, jika mereka menjalin hubungan persaudaraan satu sama lain. Padahal orang jahat ini dapat balasannya di dunia, hartanya tetap akan melimpah ruah, dan anak keturunannya akan semakin banyak, jumlah anggota keluarga mereka akan semakin bertambah. Jahat orangnya, tapi di samping kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, dia punya satu kelebihan. Apa? Suka menjalin silaturahim, yaitu tetap mendapat balasan dari Allah, hartanya tetap akan tambah berkah, dan anak cucunya akan tambah banyak. Luar biasa. Padahal dia orang jahat, hanya saja dia punya satu keistimewaan. Istimewaannya apa? Silaturahim. Dia suka menjalin silaturahim. Ini balasan Allah kepada penjahat tetapi suka melakukan silaturahim, dipercepat di dunia ini. Bagaimana kira-kira jika dia adalah orang baik, sudah baik zahir dan batinnya, dan suka bersilaturahim? Pasti dia lebih berhak daripada orang yang durjana tadi untuk mendapatkan balasan kebaikannya, terutama silaturahimnya tadi di dunia ini. Hartanya akan semakin berkembang dan melimpah ruah, tambah banyak, anak cucunya akan diberkahi, jumlah anggota keluarganya akan semakin banyak.
berkat silaturahim. Idza tawasalu, kata Nabi, apabila mereka tetap mempererat hubungan silaturahim, walaupun jahat tetap dapat balasannya. Artinya balasan berupa harta, balasan berupa anak cucu dan keturunan yang banyak. Kejahatannya tadi bagaimana? Kejahatannya tetap ada balasan juga, tetap ada perhitungannya juga nanti di akhirat. Tetapi di sisi lain dia juga mendapat balasan kebaikan dari silaturahimnya tadi. Adapun fajarahnya tadi, kelakuannya yang tidak baik, sifat durjananya tadi tetap ada perhitungannya nanti di akhirat. Namun itu tidak menghalangi dia untuk mendapatkan keberkahan silaturahimnya di dunia ini. Subhanallah. Itulah hebatnya silaturahim. Orang jahat saja silaturahim tetap dibalas kebaikan sama Allah. Apalagi orang baik. Mudah-mudahan kita bisa memelihara tali silaturahim. Masya Allah, berapa kali pertemuan kita silaturahim aja yang dibahas. Ini berapa halaman kitab ini membahas silaturahim. Subhanallah. Lumayan panjang ini pembahasannya. Malam ini baru selesai kita. Makanya sengaja tadi ulun percepat pembahasannya secara ringkas-ringkas saja. Karena apa? Supaya malam ini kita sudah selesai pembahasan seputar silaturahim. Dan insya Allah di pelajaran selanjutnya kita akan memasuki al-babur rabi'u wal ishrun, bab yang ke-24 fi birril walidain, berkenaan dengan pembahasan seputar berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah akan kita lanjutkan di pengajian 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberkahi kita, memberkahi umur kita, memberkahi waktu kita, harta, keluarga, dan anak cucu kita, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.